Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali melalui video pembelajaran kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu persen dalam kehidupan sehari-hari. Matematika dengan persen dalam kehidupan sehari-hari bukanlah perkara yang baru, tetapi kalian sudah memiliki dasar-dasarnya, yaitu perkalian pecahan dan perkalian dalam persen. Yuk, kita sama-sama ikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Siapkan juga alat tulis dan kertas untuk mencoret-coret menghitung. Yuk, kita mulai. Matematika dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan, misalnya di sekolah. Jumlah siswa putra dan jumlah siswa putri adalah satu kesatuan. Maka kalau sekolah seperti sekolah Alam Arido, siswa putra ada, maka siswa putri pun juga ada. Kemudian di kebun, ada bibit yang tumbuh dengan baik, ada juga bibit yang mati. Itu pun kita juga menggunakan matematika. Misalnya, kita punya 1000 bibit yang kita benihkan. Kemudian kita semai, ternyata yang tumbuh hanya 200. Maka yang mati adalah 1000 dikurangi 200 sama dengan 800. Kemudian di pasar, sering kita ikuti bunda kalian membeli buah segar. Ternyata ada juga buah yang rusak. Itu pun juga menggunakan matematika. Dan yang terakhir contohnya adalah di rumah. Kalian tentu memiliki baju yang bagus untuk bepergian. Nah, tentu kalian juga mempunyai baju khusus yang di rumah. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, berapa jumlahnya, itu pun juga menggunakan matematika. Oke, baik. Yuk kita belajar lebih dalam lagi tentang persen dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada siswa putra, maka sisanya pasti siswa putri. Ya, coba kita lihat. Di kelas 5, putra diwakili oleh gambar yang berwarna biru, sedangkan putri diwakili oleh gambar warna merah muda. Oke, jika murid kelas 5 semuanya ada 100 anak, dan siswa putra berjumlah 70, maka berapakah siswa putrinya? Ya, benar, pasti 30 anak. Karena 100 dikurangi 70 sama dengan 30. Yuk, kemudian contoh lain. Jika kelas 5 masih 600 anak, siswa putranya 65, maka putrinya pasti, ya betul sekali, 35. Atau sebaliknya, jika putrinya 40, maka siswa putranya sebanyak, ya tepat, 60 anak. Oke, bagaimana kita menggunakan persen? Yuk kita lihat contoh berikutnya. Anak yang memakai jilbab pastilah anak putri. Maka yang diberi warna merah muda adalah siswa putri. Berapakah jumlah siswa putrinya? Oh, kita tidak perlu tahu berapa banyak siswa putri, tetapi semua siswa putri memakai jilbab. Nah, lihat, tanpa perlu tahu jumlahnya, jika semuanya berarti utuh. Utuh sama dengan 1 sama dengan 100%. Kenapa kok 100%? Karena 100 per 100 sama dengan 1. Ini yang harus kalian pahami lebih dahulu. Ketika ada sebuah jumlah tertentu, semuanya, maka itu namanya 100%. Ya, contoh berikutnya. Jadi sudah ada putra, pasti sisanya putri. Contoh lagi, kelas 5. Manakah yang lebih banyak, putra atau putri? Ya, benar. Siswa putra jumlahnya lebih banyak daripada siswa putri. Bisa kalian lihat dalam gambar diagram lingkaran di sebelah kiri kalian. Jika siswa putranya 70%, maka putrinya pasti, ya betul, 30%. Karena 100% dikurangi 70% adalah 30%.
Yuk, kita hitung kemudian. Jika putranya 75%, maka putrinya pasti, ya, tepat sekali. 25%. Jika putranya 80%, maka putrinya pasti, ya, 20%. Tanpa kita mengetahui jumlahnya, tapi kita bisa mengetahui perbandingannya. Bahwa 75 dari setiap 100 siswa putra adalah 25 siswa putri. Dari setiap 100 siswa, 80-nya adalah putra, maka putrinya adalah 20 orang. Oke, baik, yuk kita lihat contoh latihan pertama. Siapkan alat tulis dan kertas kalian. Misalnya, kalian menyemai bibit tanaman. Ternyata yang mati 30%. Maka yang hidup adalah, ya, tepat, 70%. Kemudian, contoh kedua. Kalian hitung sendiri ya. Yang ikut OTVA 70%. Yang tidak ikut OTVA 25%. Dan sisanya masih ragu-ragu. Berapakah yang ragu-ragu? Ya, betul sekali. 5%. Oke, baik. Kita lanjutkan. Bagaimana jika ada pertanyaan? 20% dari 300 siswa. Maka caranya adalah 20% dikalikan 300. Atau 20/100 kali 300/1. Sama dengan 60/1. Dari mana diperoleh angka 20/100? Ya, karena 20/100 itu adalah 20%. Sedangkan 300/1 adalah dari angka 300. Supaya mudah, maka semuanya dijadikan dalam bentuk pecahan. Soal nomor 2. Jika anak kelas 5 sebanyak 96 siswa dan 25%-nya adalah putra, maka berapakah siswa putrinya? Kalian harus ingat, putra 25%. Berarti putrinya, oh sekali, 75%. Yuk kita hitung berapa jumlah siswa putrinya. 75% kali 96. Sama dengan 75/100 kali 96/1. Sama dengan 22 siswa putri. Ya, contoh ini siswa putra lebih sedikit daripada siswa putrinya ya. Oke, baik. Nomor 3. Udin selalu menyisihkan 10% uang sakunya setiap bulan. Jika yang disimpan adalah 2.000, maka berapa uang sakunya? Ini dibalik. 10% dikalikan uang sakunya yang berwarna kuning, 20% dikalikan angka yang belum kita ketahui sama dengan 10/100 kali sesuatu sama dengan 2.000. Ya, 2.000 diperoleh dari hasil yang dia simpan. Berapakah kuning tanda tanya itu? Kita bisa temukan bahwa angka yang diberi warna kuning itu adalah 20.000. Itu ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya ada yang tidak diketahui di dalam. Oke, Kak Bre ulangi lagi. 10% dikalikan sesuatu, hasilnya adalah 2.000. Nah, Udin menyisihkan 10% dari uang saku yang kita belum tahu berapa. Oke. Ya, caranya 10 dibagi 100 bisa kita sederhanakan. Ya, 1/10. Berapakah
dia jadi 2.000. 1/10 dari uang saku Udin itu adalah 2.000. Maka coba lihat, kita samakan penyebutnya. 10 menjadi 1. 10 saja. 2.000 kalikan 10 menjadi 2.000, 20.000 per 10. Itu ya teman-teman. Yuk, selanjutnya. Hasan menyisihkan 25% uang sakunya. Hampir sama dengan yang tadi. Tapi uang sakunya sebulan sudah diketahui, yaitu 50.000. Maka berapa tabungannya selama 2 bulan? Yuk kita hitung sama-sama. 25/100 dikalikan 50.000. 25% atau 25/100 dikalikan 50.000. 50.000 per 1. Ya. 100-nya bisa menghilangkan dengan 50.000-nya, nah, ketemu 12.500. Itu setiap bulan. Padahal pertanyaannya adalah 2 bulan. Maka selama 2 bulan, kali 12.500 atau 25.000 yang Hasan bisa tabung di situ. Itu ya. Oke. Baik. Nih, contoh. Ibu membeli telur. Ternyata sebagian telur ada yang rusak. Ya. Berapakah yang rusak? 20%. Maka yang bagus pasti tepat sekali. 80%. Jika semua telurnya itu, baik yang rusak maupun yang baik, 4,5 kg, maka yang bagus adalah 80% kali 4,5 kg. Berapakah hasilnya? Ya, 3,6 kg. Tentu kalian bisa menghitungnya sendiri, bukan? Ya, Pak Bro beri petunjuk caranya. Nih. Ya, tentu kalian masih ingat bagaimana cara menghitung angka desimal. 360/100 adalah 3,6. Ya, contoh soal berikutnya. Ekor kucing Anggora beratnya 15% dibanding berat 2 ekor kucing kecil. Jika 3 ekor kucing kecil beratnya 3 kg, maka berapakah berat kucing Anggora tersebut? Yuk kita hitung lebih dulu. Kuncinya ada di sini. 3 ekor kucing kecil beratnya 3 kg. Maka 1 ekor kucing kecil beratnya, ayo coba berapa? 3 ekor kucing kecil 3 kg. Maka 1 ekor kucing kecil beratnya adalah, ya betul, 1 kg. Nah, 2 ekor kucing kecil beratnya, betul sekali, 2 kg. Dan 1 kucing Anggora beratnya sama dengan 2 kucing kecil ditambah 15%. Nah, 2 kilogram ditambah 2 kali 15/100 sama dengan 2,3 kilogram. Itu ya caranya. Yuk, kita lihat contoh berikutnya lagi. Di kelas 5, jumlah siswa putra 20% lebih banyak daripada jumlah siswa putri. Jika seluruh siswa adalah 90 anak, berapakah jumlah siswa putrinya? Coba kita hitung bersama-sama ya. Semua siswa kelas 5 adalah 100%. Tentu 100% itu adalah siswa putra ditambah siswa putri. Tapi ingat, siswa putra lebih banyak 20%. Nah, ini. Artinya kotak putra dan kotak putri pasti adalah 80%. Maka
Siswa putrinya adalah 40% kali 90. Sama dengan 36 siswa. Sedangkan anak putranya adalah 54 anak. Kalian bisa menghitung sendiri ya dengan cara seperti ini. Ingat, siswa putra lebih banyak 20% dari siswa putra adalah 60%, sedangkan siswa putrinya adalah 40%. Putra 60%, putri 40%. Oke, baik. Sebagai penutup, kunci dari keberhasilan menguasai matematika adalah banyak berlatih. Kalian setelah ini dapat mencoba latihan soal cerita yang sudah diberikan di Google Classroom. Silahkan mencoba. Nanti pada saat Vicon bersama, kita akan bahas kembali ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.